Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya mau tanya, undang-undang konstitusi sama Al-Quran kuat mana? Kuat mana? Konstitusi buatan manusia, Al-Quran datang dari Allah. Betul? Betul? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih kuat? Mana yang harus didahulukan? Quran sudah. Apa dia bilang? Habib Rizik, Indonesia kan bukan negara Islam. Kutil babi. Indonesia bukan negara Islam dari mana, saudara? Dasar negara Republik Indonesia yang tertera dalam mukaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Saya mau tanya, agama mana yang Tuhannya Maha Esa? Jawab yang ngomong, agama mana yang Tuhannya Maha Esa? Agama mana yang Tuhannya Maha Esa? La ilaha illallah. Tidak ada agama lain punya Tuhan Maha Esa, saudara. Yang punya Tuhan Maha Esa adalah umat Islam. Dasar negara Republik Indonesia adalah dasar tauhid, dasar ketuhanan yang Maha Esa, dasar la ilaha illallah. Oleh karenanya hukum Allah harus dijunjung tinggi di Republik ini, saudara. Hukum Allah harus dinomorsatukan di Indonesia, tidak boleh dikalahkan oleh hukum yang manapun. Betul? Takbir. Saudara dia bilang ngotot, saudara. Tapi Habib, kan yang diakui itu kan cuma undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Tunggu dulu, Nyil. Saudara, di Indonesia ada 3 sistem hukum yang diakui. Tolong diingat, di Indonesia ada 3 sistem hukum yang diakui. 1. Hukum agama. 2. Hukum adat. 3. Hukum sipil, saudara. Undang-undang yang membolehkan orang kafir jadi pemimpin di Indonesia itu hukum sipil. Nah, sekarang kita lihat hukum agama, khususnya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Saya mau tanya, hukum agama Islam boleh tidak orang kafir jadi pemimpin? Hukum agama Islam orang kafir boleh tidak jadi pemimpin? Jadi saudara, saya sampaikan di Jakarta, kenapa kami nolak Ahok? Hukum sipil mengatakan Ahok boleh jadi gubernur. Hukum agama Islam, agamanya mayoritas penduduk Jakarta, mengatakan Ahok tak boleh jadi gubernur. Sekarang hukum adat Betawi, saudara, saya orang Betawi. Dari kecil saya tahu adat Betawi bagaimana. Anda kalau tanya orang Betawi, saudara, itu dari zaman Belanda dulu, kalau ada orang kafir bertamu ke rumah orang Betawi, itu dilihatin tuh kafir tuh duduknya di mana, benda apa yang dipegang. Begitu si kafir pulang, tempat duduknya dicuci. Saudara, benda yang disentuh dicuci. Kenapa? Karena adat orang Betawi, orang kafir itu najis. Tahu saudara? Jadi hukum adat Betawi, orang kafir najis, gak boleh jadi pemimpin, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada 3. Hukum sipil bilang Ahok si kafir boleh jadi pemimpin. Hukum agama bilang nggak boleh. Hukum adat bilang nggak
boleh. Skornya berapa tuh? 21. DPRD jangan ngotot, goblok. Loh, sekarang kan hukum agama bilang nggak boleh, hukum adat bilang nggak boleh. Kenapa hukum sipil mau dipaksakan? Giliran kita tolak, FPI jangan memaksakan kehendak. Saya mau tanya, hukum sipil nggak boleh, hukum sipil boleh, agama nggak boleh, adat nggak boleh. Skor berapa? 21. Sekarang yang hukum sipil dipaksakan, saudara. Hukum agama dibuang, hukum adat dibuang. Jadi yang memaksakan kehendak siapa? Jangan bilang FPI yang memaksakan kehendak, saudara. Kita tidak memaksakan kehendak, tapi kita ingin menegakkan yang hak. Kami umat Islam tidak rela dipimpin oleh orang kafir. Makanya kita nggak bakal berhenti, saudara. Oh Habib, ini FPI lagi uber-uber ditangkepin, nggak apa-apa. Polisi mau nangkep berapa? 20, saya kasih tangkap 20. Masih banyak stoknya. Saya mau tanya, Laskar ditangkap 20, stoknya masih banyak nggak? Besok Jumat saya turun lagi. Ditangkap lagi 50, nggak apa-apa, saya kasih 50. Stok masih banyak nggak? Banyak. Lama-lama penjaranya nggak muat. Betul? Betul? Enggak, kita nggak bakal mundur, saudara. Ya. Jumat besok kami akan turun. Jumat lagi kami akan turun. Jumat lagi kami akan turun. Setiap hari Jumat kami turun sampai kutil babinya didongkel. Amin. 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 Mau dipimpin sama kutil babi? Mau dipimpin sama kutil babi? Takbir. Enggak berhenti. Jadi kita tetap akan berjuang supaya Jakarta tidak dipimpin oleh orang kafir. Oh, kalau mau dipaksakan juga, Habib, saya juga akan tetap memaksakan orang kafir tidak boleh mimpin orang Islam sampai mati. Kami tidak akan pernah mengakui orang kafir sebagai pemimpin Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Saudara, lanjut. Lanjut kemana? Jadi saudara, nggak usah khawatir. Sudah 22 orang pengurus FPI DKI dan Laskar yang ditangkap. 5 orang sudah dilepas, tinggal 17. Tadi nambah lagi 1, jadi 18. Gak ada apa-apa. Saya bilang mau ditangkap-tangkap, mereka berjuang, mereka sedang memperjuangkan yang hak. Ditangkap itu resiko perjuangan. FPI tidak akan pernah mundur daripada perjuangan. Betul? Betul? Karena itu selama bulan Oktober setiap hari Jumat kami akan kerahkan laskar-laskar kami di Jakarta dan sekitarnya untuk terus melakukan aksi. Kami tidak peduli apapun resikonya. Dan nanti tanggal 3 November saya yang akan pimpin umat Islam untuk mengadakan aksi 1 juta umat Islam untuk menolak Ahok. Kita mengusir Ahok dari Jakarta. Setuju? Setuju? Pada tanggal 3 November saya akan
lebih dan kurangnya Pak Harto, saudara, tidak pernah terjadi daerah mayoritas Islam dipimpin oleh gubernur non Islam. Tidak pernah terjadi. Nggak ada, saudara. Dulu jeleknya Soeharto, Soeharto tahu diri. Oh, ini mayoritas Muslim, gubernurnya Muslim. Oh, Bali mayoritas Hindu, gubernurnya Hindu. Oh, NTT mayoritas Kristen, gubernurnya Kristen. Saudara, diatur dengan sebaik-baiknya. Nggak ada dulu daerah mayoritas Muslim, gubernurnya Kristen. Nggak ada. Makanya kita dibodohi. Kenapa orang Kristen bisa jadi gubernur di daerah Islam? Di Kalimantan Tengah, Kristen jadi gubernur. Padahal 70% Muslim. Di Kalimantan Barat, Kristen jadi gubernur. Padahal 71% Muslim. Ada apa, saudara? Oh, alasannya pilkada langsung, saudara. Ya, gara-gara pilkada langsung, umat Islam dimanfaatkan, dibeli suaranya, ditipu, dibohongi, sampai orang Kristen pada menang, saudara. Jadi makanya masyarakat jangan mau dibodohi, jangan mau digobloki. Itu pilkada langsung sengaja dibuat supaya orang-orang kafir bisa menang di daerah Muslim, saudara. Ini umat Islam nggak semuanya pintar, saudara. Saya setuju pilkada langsung kalau umat Islamnya sudah pintar, kalau umat Islamnya sudah beriman, kalau umat Islamnya sudah soleh, kalau umat Islamnya sudah paham dan mengerti. Tapi kalau umat Islamnya banyak yang belum paham, kalau umat Islamnya masih banyak bisa dibeli, kalau umat Islamnya banyak bisa dibodohi, ditipu, ini akibatnya, saudara. Ini akibatnya, saudara. Umat Islam dikasih duit, suruh pilih dia, besok orang kafir jadi pemimpin kita. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Maka itu, saudara, dari tahun 2012 FPI datang ke DPR, FPI datang ke MPR, kami minta pilkada langsung dihapuskan, saudara. 3 tahun kami perjuangkan, dan alhamdulillah akhirnya kemarin disetujui oleh DPR. Ini pilkada langsung itu bagus, bagus, saya dukung. Kalau masyarakatnya udah maju, kalau masyarakatnya udah pintar, kalau umat Islamnya nggak bisa dibodohi lagi, nggak bisa dibeli lagi. Tapi kalau umat Islam masih bodoh, masih terbelakang, masih bisa dibeli, kita ditipu, kita dibohongi, kita dikatali, kita dikibuli, akhirnya orang kafir yang jadi pemimpin di wilayah Muslim, saudara. Kira-kira jelas tidak?